Tanganku gemetar saat menyalakan lilin di depan foto mendiang ibu. Hari ini genap 7 hari sejak beliau pergi meninggalkan dunia. Tapi rasa perihnya belum hilang sedikit pun dari dadaku. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan, menetes di permukaan meja sembayang yang dipenuhi bunga dan makanan kesukaan ibu. Ibu, maaf ya, aku belum bisa ikhlas sepenuhnya, bisikku lirih. Tapi aku janji, aku akan jaga semuanya. Aku menyeka pipi dengan cepat saat mendengar suara pintu terbuka. Kakakku, Mira, masuk dengan langkah pelan. Ia membawa sebuah tas jinjing dan mengenakan baju serba hitam seperti biasa. Tapi kali ini, wajahnya terlihat gelisah, ada sesuatu yang aneh. Enda, panggilnya pelan. Ya, Kak, jawabku sambil tersenyum samar, meski dalam hati masih diliputi duka. Aku bisa bicara sebentar? Tapi, tolong jangan marah dulu ya, ucapnya hati-hati. Aku mengernyit. Ada nada yang tak biasa dalam suaranya. Sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri, entah kenapa. Bicara apa, Kak? Mira duduk di hadapanku, menatapku dalam-dalam. Nafasnya berat, matanya tampak bimbang. Tapi kemudian ia berkata, dengan kalimat yang membuat jantungku seketika berhenti berdetak. Aku minta izin untuk menjadi istri kedua Bayu. Dunia seolah berhenti berputar. Detak jam dinding terdengar begitu nyaring di telingaku. Aku menatap Mira dengan mata membelalak, berharap aku salah dengar. Apa? Tanyaku tak percaya. Aku dan Bayu, kami sudah menjalin hubungan. Dan kami berniat menikah secara sah. Aku tahu ini tidak akan mudah buatmu, tapi aku harap kamu bisa mengerti. Brat! Gelas di tanganku terjatuh dan pecah di lantai. Tapi aku bahkan tak merasa takut oleh pecahan kaca yang melukai jemariku. Yang ku tahu, hatiku jauh lebih hancur dari gelas itu. Kamu serius, Kak? Kamu, kakakku sendiri, darah dagingku. Suaraku meninggi, nyaris berteriak. Aku tahu ini salah. Tapi semua terjadi begitu saja, Enda. Kami nggak niat awalnya. Bayu sering jemput aku waktu kita jaga ibu bergantian. Lama-lama, kami jadi dekat. Tangan dan tubuhku bergetar. Aku mundur satu langkah, lalu satu lagi. Aku tak bisa mendengar apapun lagi selain suara detak jantungku yang memekakkan telinga. Bayu, suamiku. Lelaki yang pernah berjanji akan menjagaku, mencintaiku, setia padaku. Dan Mira, kakakku, satu-satunya keluarga yang tersisa setelah ibu tiada. Mereka menusukku dari belakang. Kenapa kalian tega lakuin ini, Kak? Bisikku dengan suara nyaris pecah. Kami jatuh cinta, Enda. Aku tahu ini egois. Tapi aku nggak sanggup lagi berpura-pura. Aku pikir, setelah ibu nggak ada, ini waktu yang tepat untuk jujur. Waktu yang tepat? 7 hari setelah ibu wafat? Di saat aku masih berkabung dan setiap malam menangis di bantal? Apa selama ini kamu pura-pura rawat ibu supaya bisa ketemu Bayu, Kak? Bentakku. Mira terdiam. Wajahnya pucat. Tapi diamnya adalah jawaban. Aku merasa seperti dipermalukan di depan arwah ibu sendiri. Bayu. Lelaki itu selama 2 tahun ini selalu mengatakan bahwa ia berkorban untuk membantuku menjaga ibu. Bahkan kadang ia mengusulkan untuk menjemput Kak Mira agar kami bisa bergantian. Aku percaya. Aku terlalu percaya. Dan kini semua kepercayaan itu runtuh. Aku nggak bisa maafin kalian, kataku lirih. Nadia, dengar dulu. Aku bilang aku nggak bisa maafin kalian. Aku berteriak histeris. Segala luka batin yang kutahan selama ini meledak. Aku berlari ke kamar, mengunci pintu, dan menangis sejadi-jadinya. Suara tangisku mungkin terdengar keluar, tapi aku tak peduli. Biar mereka tahu betapa hancurnya aku. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku hanya menatap langit-langit kamar, mengingat setiap kenangan selama 2 tahun terakhir. Betapa bodohnya aku mempercayai mereka. Bayu yang selalu membela Mira saat aku mengeluh tentang sikap kakakku. Mira yang sering datang dengan wajah kelelahan, tapi ternyata bukan karena mengurus ibu, melainkan menjalin hubungan haram dengan suamiku. Saat ibu terbaring lemah di rumah sakit, aku tidur di kursi tunggu sambil menggenggam tangan beliau. Sementara mereka menghabiskan waktu berdua di rumah, di kamarku mungkin,
tempat aku dan Bayu dulu tidur bersama. Aku muntah malam itu. Tak kuat membayangkan semuanya. Paginya, Bayu pulang ke rumah. Nadia, aku dengar dari Mira, kamu udah tahu semuanya. Aku memalingkan wajah, menahan air mata. Au, ternyata sebusuk itu ya, Bayu. Tanyaku tajam. Aku minta maaf. Aku nggak berniat nyakitin kamu, Nadia. Tapi semua terjadi begitu saja. Semua terjadi begitu saja. Suaraku meninggi. Selama 2 tahun kamu menikamku dari belakang dan kamu bilang semua terjadi begitu saja. Ia menunduk. Aku ingin menampar wajahnya. Tapi aku terlalu muak bahkan untuk menyentuhnya. Nadia, aku akan tetap tanggung jawab. Aku nggak ninggalin kamu. Tapi aku juga ingin menikahi Mira. Aku bisa adil. Aku tertawa. Tertawa dalam tangis. Adil, bisikku. Kau bahkan tak tahu arti kata itu. Kau pengkhianat, Bayu. Dan aku tak akan tinggal diam. Bayu diam. Tapi aku bisa lihat ketegangan di wajahnya. Mungkin ia pikir aku akan histeris, memohon, atau meratap. Tapi tidak. Aku sudah mati rasa. Di depan nisan ibu, hari itu aku berdiri. Dengan mata sembab, tapi tatapan tajam. Bu, maafkan anakmu. Aku gagal menjaga keluarga kita. Tapi ibu tenang saja. Aku janji, mereka akan menyesali semua ini. Aku tidak akan biarkan ibu tenang di sana sementara mereka bersenang-senang di atas pengkhianatan. Hatiku mungkin remuk. Tapi aku bukan wanita yang bisa diinjak-injak. Dan mulai hari ini, aku akan menunjukkan pada mereka siapa yang sebenarnya kuat. Aku, Nadia. Perempuan yang akan bangkit dari pengkhianatan dan membalas semuanya. Dengan caraku. Dengan cara yang akan membuat mereka merasakan perih yang lebih dalam dari yang kurasakan sekarang. Aku berdiri di depan cermin kamar, menatap wajahku sendiri. Pucat, mata sembab, rambut aut-autan. Wanita di cermin itu tampak seperti mayat hidup, tapi bukan karena kelelahan, melainkan karena dihancurkan oleh 2 orang yang paling dia percayai di dunia ini. Kakakku dan suamiku. Aku tertunduk pelan. Lalu menghela napas panjang, dan berkata lirih ke bayangan di cermin. Mulai hari ini, kau harus kuat. Kalau tidak, kau akan hancur selamanya. Aku mengambil ponsel dan membuka kembali folder rahasia yang sempat kutemukan malam itu. Folder bernama, File Pribadi, di ponsel Bayu, yang berhasil kubuka saat dia lupa mematikan Bluetooth dan ponsel kami tersambung otomatis. Di dalamnya, ada foto-foto selfie Mira dan Bayu. Mereka tertawa, berpelukan, bahkan ada satu foto mereka tidur bersama. Aku muntah malam itu. Tapi kali ini aku melihatnya dengan mata dingin. Bukan untuk menangis, tapi untuk mengingat dan membalas. Aku mulai mengingat ulang semua kejadian 2 tahun terakhir. Semuanya seolah mendapat jawaban. Bayu yang dulu selalu menolak kalau aku minta antar ke rumah sakit dengan alasan lembur. Tapi dia selalu bersedia kalau harus menjemput Kak Mira malam-malam dari rumahnya yang jaraknya 30 menit ke rumah kami. Waktu itu aku percaya. Kupikir suamiku hanya ingin membantu karena Mira sedang tidak punya siapa-siapa setelah suaminya meninggal. Bahkan dulu saat ibu mulai masuk ICU dan aku menginap di rumah sakit berhari-hari, Bayu dengan tulus menawarkan diri untuk mengurus rumah dan memastikan Mira punya tempat istirahat kalau datang menjenguk. Aku mengangguk. Polos sekali. Ternyata, di saat aku berjaga semalaman di sisi ibu, mereka justru berjaga cinta di balik pintu rumahku. Aku masih ingat, sekali waktu aku sempat meminta Bayu untuk mengajakku makan malam berdua, karena aku merasa sangat stres dan butuh sandaran. Tapi dia malah bilang dia harus menemani Mira belanja kebutuhan ibu. Mereka benar-benar memanfaatkan kondisi ibuku yang sakit untuk bersenang-senang. Aku menghempaskan tubuhku ke kasur. Seluruh tubuhku bergetar, tapi bukan karena sedih. Bukan karena ingin menyerah, tapi karena amarah. Aku harus tahu lebih banyak. Aku tak boleh gegabah. Aku memutuskan menyelidiki lebih dalam. Hari berikutnya, aku berpura-pura ingin membaikkan hubungan. Kutulis pesan di grup keluarga kecil kami yang berisi aku, Bayu, dan Mira. Kataku, aku ingin kita berdamai demi arwah ibu.
Aku bahkan menawarkan agar kami bertiga mengadakan doa tahlil tambahan bersama di rumah Mira minggu depan. Mereka menyambutnya dengan hangat. Bahkan Bayu membalas, "Terima kasih sudah membuka hati, sayang. Ini langkah yang baik." "Sayang?" Aku tersenyum kecut. Bahkan sekarang, masih tega memanggilku begitu setelah semua yang dia lakukan? Tapi aku harus tetap tenang. Aku pun datang ke rumah Mira beberapa hari kemudian. Rumah kecil peninggalan suaminya, yang dulu tak terawat, kini tampak lebih rapi dan bahkan punya TV layar datar baru. Dari mana uangnya? Aku mengamati seisi rumah Mira saat dia ke dapur menyiapkan teh. Di laci ruang tamu, kutemukan amplop putih berisi struk transfer dari rekening Bayu ke rekening Mira. Jumlahnya tak main-main. 3 juta per minggu. Kapan terakhir aku diberi uang belanja sebanyak itu? Kupotret diam-diam. Lalu saat Mira ke dapur, aku ke kamar belakang dan melihat setumpuk hadiah, parfum pria, dan satu kotak berisi dompet kulit dengan inisial BM di dalamnya. Bayu, Mira. Sungguh menjijikkan. Aku pulang dengan hati membara. Tapi kutahan semua. Karena ini belum cukup. Aku ingin bukti yang lebih dalam. Yang bisa menghancurkan mereka, bukan hanya secara batin, tapi juga secara sosial dan hukum. Aku menyewa seorang kenalan yang bekerja di bidang IT untuk membantuku mengakses akun email Bayu dan backup pesan-pesan lama. Aku tak peduli dia marah atau tidak kalau tahu nanti. Saat semua data berhasil dikumpulkan, aku kembali muntah. Tapi kali ini, aku tahu aku sudah berada di jalur yang benar. Di sana ada chat lama mereka sejak lebih dari 1,5 tahun lalu. Mereka sudah mulai menyebut sayang, rindu, dan bahkan membicarakan bagaimana kalau ibu meninggal nanti kita bisa tinggal bersama. Jadi mereka memang menunggu ibuku meninggal untuk bisa bebas bersatu. Betapa biadabnya kalian. Aku mencatat tanggal, waktu, bahkan screenshot percakapan yang menyebut rencana poligami sebagai kedok suci mereka. Semua kupersiapkan. Satu malam, Bayu pulang dan menemukan aku sedang duduk di meja makan. Aku masak sup ayam, makanan kesukaan kamu, kataku. Dia tampak heran, tapi tersenyum. Ini, kejutan. Terima kasih, Nadia. Aku tersenyum tipis. Aku cuma mau mencoba jadi istri yang baik. Mungkin memang aku selama ini kurang perhatiannya, sampai kamu cari yang lain, ucapku pelan. Bayu terdiam, lalu menarik kursi. Nadia, aku nggak mau menyakiti kamu. Tapi aku juga nggak mau kehilangan Mira. Aku rasa, kita semua bisa bahagia kalau sama-sama terbuka. Aku menatapnya lurus. Kamu pikir poligami itu solusi dari pengkhianatan? Ini bukan pengkhianatan, ini cinta yang tak bisa dicegah. Aku tersenyum dingin. Kalau begitu, semoga cinta kalian bisa bertahan saat semua orang tahu siapa kalian sebenarnya. Bayu menatapku bingung. Tapi aku bangkit, meninggalkan dia di meja makan, dengan satu kalimat terakhir yang kubisikkan sebelum ke kamar. Tunggu saja, kejutan dari istrimu. Malam itu, aku menulis surat panjang untuk ibu. Dalam hati, ibu, maafkan anakmu. Aku akan melawan mereka. Bukan untuk balas dendam semata, tapi agar mereka tahu bahwa cinta yang dibangun di atas penderitaan orang lain tak akan pernah bertahan. Aku tak akan biarkan ibu tenang di sana, sementara anak-anaknya saling melukai. Tapi jika ada satu hal yang kupelajari dari ibu, jangan pernah biarkan kejahatan menang hanya karena kita diam. Dan aku, Nadia, tidak akan diam. Pagi itu, aku duduk di halaman belakang rumah sambil menatap matahari yang mulai naik perlahan. Secangkir teh yang kubuat sejak setengah jam lalu sudah dingin, tapi aku tidak peduli. Pandanganku kosong, pikiranku berkecamuk. Dada ini seperti ditindih batu besar, berat dan sesak. Tapi entah kenapa, aku tidak menangis lagi. Mungkin karena air mataku sudah habis, atau karena hatiku sudah terlalu kebal. Suara derit pintu membuatku menoleh. Bayu berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja biru yang dulu kubelikan saat ulang tahunnya. Masih saja dia memakainya, seolah semuanya masih sama seperti dulu. Seolah pengkhianatan itu tak pernah terjadi. Nadia, sapanya pelan. Kita bisa bicara sebentar? Aku menatapnya lama, lalu mengangguk. Silakan duduk.
Bayu menarik kursi dan duduk di hadapanku. Wajahnya tampak canggung, dan untuk pertama kalinya aku melihat sedikit rasa bersalah di matanya. Aku tahu, kamu pasti benci aku, katanya membuka pembicaraan. Aku mengangkat alis. Baru sadar sekarang. Dia menghela napas. Aku nggak mau semuanya jadi begini. Aku nggak pernah niat nyakitin kamu. Tapi aku juga nggak bisa membohongi perasaanku sendiri. Aku menatapnya tanpa berkedip. Jadi, kamu dan Mira sudah menjalin hubungan sejak kapan? Bayu terdiam sejenak. Tangannya bermain-main dengan gagang cangkir. Sejak setahun lebih. Waktu itu kamu terlalu sibuk jaga ibu. Aku merasa sendirian di rumah. Aku mencengkeram lengan kursiku erat-erat. Jadi kamu selingkuh karena aku sibuk jaga ibuku yang sedang sekarat? Bukan begitu maksudku. Lalu apa maksudmu? Aku menahan tangis yang hampir meledak. Aku begadang setiap malam di rumah sakit, mencuci tubuh ibu, membersihkan luka-lukanya, mengganti selangnya, dan kamu malah tidur dengan kakakku di tempat tidur kita. Bayu menunduk. Dia tak bisa menatapku. Aku salah. Tapi semuanya terjadi karena kami saling nyaman. Aku tertawa pahit. Kenyamanan bukan alasan untuk berkhianat. Kalau memang sudah tidak cinta, kenapa tidak bilang dari awal? Kenapa tidak cerai dulu, baru cari yang lain? Aku masih sayang kamu, Nadia. Aku juga butuh Mira. Dia ngerti aku. Hatiku mencelos. Dia ngerti aku. Ucapan itu seperti belati lain yang ditusukkan ke dadaku. Jadi aku, yang telah menjadi istrinya selama hampir 6 tahun, yang berdiri di sampingnya saat dia bangkrut, yang menjual perhiasan demi menebus utangnya, tidak cukup mengerti? Dan dia bilang dia ingin jadi istri kedua, bukan merebutmu dari aku, lanjut Bayu. Dia juga nggak mau menyakiti kamu. Tapi kami nggak bisa hidup saling sembunyi terus, Nadia. Kami cuma ingin jujur. Jujur? Aku ingin melempar cangkir teh ke wajahnya. Tapi aku menahan diri. Jujur setelah kalian puas selingkuh selama setahun lebih di belakangku. Aku berdiri, menatapnya tajam. Kalian gak pantas bicara soal kejujuran. Kalian dua orang yang paling jahat yang pernah kutemui dalam hidupku. Nadia, kumohon. Aku cuma ingin satu hal dari kamu sekarang, Bayu. Dia menatapku dengan harapan. Aku mengangkat satu jari. Cerai. Matanya membelalak. Apa? Tapi aku masih. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu tidak akan tidur dengan kakakku. Kamu tidak akan mengkhianatiku. Kamu bahkan tidak akan membiarkan Mira masuk ke hidup kita dengan cara sebusuk itu. Aku melangkah mendekat, menahan amarah yang mulai membuncah. Tapi karena kamu sudah memilih dia, maka silakan pergi. Aku tidak akan bagi cintaku dengan orang lain, apalagi pengkhianat. Bayu tampak terpukul. Wajahnya pucat, tapi aku tidak peduli. Ini belum seberapa dibanding apa yang telah mereka buat aku rasakan. Aku akan pikirkan lagi, Nadia. Tolong beri aku waktu, katanya sambil berdiri. Ambil waktumu. Tapi selama kamu berpikir, aku akan kumpulkan semuanya. Bukti, saksi, dan jika perlu, aku bawa semua ke pengadilan, ucapku tegas. Bayu terdiam beberapa saat, lalu berjalan perlahan meninggalkan halaman. Malam harinya, Mira menghubungiku. Nadia, tolong jangan ambil keputusan gegabah. Bayu masih suamimu. Dan aku tetap kakakmu. Kita bisa hidup bersama, saling menghargai. Apa kamu dengar apa yang kamu ucapkan, Kak Mira? Suaraku dingin. Aku tahu ini salah, tapi perasaan itu nggak bisa dipaksa. Aku juga nggak pernah nyangka bakal jatuh cinta sama Bayu. Lalu kenapa kamu masih berani datang ke rumah sakit, menangisi ibu, padahal waktu itu kamu tahu kamu sedang tidur dengan suami adikmu? Mira terdiam. Lalu terdengar isaknya. Jangan menangis di hadapanku, Kak. Tangisanmu itu racun, ucapku pelan. Kamu tahu ibu selalu bangga sama kamu. Aku dulu juga begitu. Tapi sekarang bahkan melihat wajahmu pun aku jijik. Nada, aku mohon. Kamu ingin jadi istri kedua, kan? Suaraku pelan tapi tajam. Silakan. Tapi jangan pernah anggap kamu punya adik lagi.
Karena sejak kamu tidur dengan suamiku, kamu sudah bukan siapa-siapaku. Aku mematikan telepon, lalu menjerit sekeras-kerasnya ke bantal. Bukan karena lemah, tapi karena aku harus melepaskan sisa-sisa luka, agar besok aku bisa bangkit. Beberapa hari kemudian, aku menerima undangan kecil dari keluarga besar almarhum ibu. Sebuah pengajian lanjutan akan diadakan di rumah pamanku. Aku tahu Mira dan Bayu pasti akan datang. Dan aku juga tahu, ini saat yang tepat. Aku menyiapkan dokumen-dokumen bukti. Chat antara Bayu dan Mira. Foto mereka. Bukti transfer. Dan bahkan rekaman suara Mira mengaku kalau hubungannya dengan Bayu sudah berlangsung lama. Saat hari tiba, aku datang mengenakan baju hitam polos. Sederhana, tapi rapi. Wajahku tenang. Aku duduk di sudut ruang tamu, menyapa sepupu-sepupu yang lama tak bertemu. Beberapa orang bertanya kemana Bayu. Dan seperti yang kuduga, beberapa menit kemudian Bayu dan Mira datang. Bersama. Bahkan duduk berdampingan di depan para tamu. Tanpa malu. Setelah acara selesai, pamanku, Pak Hashim, mengajakku bicara. Beliau adalah orang yang sangat dihormati di keluarga. Nadia, ada yang ingin kamu sampaikan? Aku mengangguk. Boleh saya bicara di depan keluarga? Pak Hashim menatapku, lalu mengangguk. Aku berdiri. Semua orang mulai memandangku heran. Maaf sebelumnya, saya tahu ini bukan waktu yang tepat. Tapi saya merasa keluarga berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku menatap Mira dan Bayu. Selama 2 tahun terakhir, saya merawat ibu seorang diri di rumah sakit. Tapi ternyata, selama itu pula, suami saya dan kakak saya menjalin hubungan di belakang saya. Di rumah saya sendiri. Di kamar tidur saya. Beberapa orang terkejut. Suara gumaman mulai terdengar. Saya tahu ini terdengar gila. Tapi saya punya bukti. Aku mulai mengeluarkan dokumen satu persatu. Foto-foto, rekaman suara, chat, dan bukti transfer uang dari suami saya ke rekening kakak saya. Mira berdiri panik. Nadia, kamu mau ngapain? Aku hanya memberitahu keluarga bahwa kalian tidak layak menyandang nama keluarga kita. Ibu meninggal dalam keadaan sedih, dan kalian malah berpesta cinta di belakangnya. Bayu berdiri. Nadia, tolong jangan buat ini jadi aib keluarga. Aib ini bukan datang dariku, tapi dari kalian. Aku menatap mereka satu persatu. Kalian sudah menghancurkan aku. Tapi aku tidak akan membalas dengan hinaan. Aku akan membalas dengan kebenaran. Semua mata menatap mereka dengan jijik. Pak Hashim pun hanya menggeleng, lalu berkata, kalian sungguh telah mempermalukan keluarga ini. Keluar. Mira menangis. Bayu menarik tangannya, mengajaknya pergi. Tapi sebelum keluar, aku sempat berkata, selamat menjalani hidup kalian yang baru. Tapi jangan harap hidup kalian tenang. Karena aku belum selesai. Malam itu aku menatap bintang-bintang di langit. Aku tahu, ibu pasti melihat semua ini dari atas sana. Dan aku berbisik dalam hati. Bu, aku baru saja mulai. Tapi aku janji, aku akan buat mereka tahu artinya terluka. Sudah seminggu sejak pengajian itu. Sejak aku membongkar segalanya di depan keluarga, rumahku menjadi lebih sepi, tapi pikiranku justru lebih hidup. Bukan karena rasa damai. Tapi karena api yang menyala dalam dada ini tak mau padam. Bayu dan Mira menghilang setelah malam itu. Tak ada kabar, tak ada permintaan maaf, bahkan tak ada upaya menjelaskan apapun lagi. Mungkin mereka malu. Atau mungkin mereka justru sedang menikmati bulan madu, mereka dalam sembunyi. Tapi mereka salah besar kalau mengira aku akan membiarkan mereka hidup tenang. Hari-hari berikutnya kuhabiskan merancang semuanya. Aku bukan tipe wanita yang membalas dengan emosi. Aku ingin mereka merasa rasa sakit yang setimpal, bukan hanya dari lidah dan aib, tapi dari kehilangan dan kehancuran yang perlahan dan nyata. Pagi itu, aku bertemu dengan sahabat lamaku, Santi. Dia dulu teman satu SMA yang kini menjadi pengacara. Dia juga yang menolongku secara hukum saat aku diminta menjual rumah warisan ibu oleh Mira tahun lalu. Kamu yakin mau lanjut gugatan cerai dan tuntutan pembagian aset? Tanya Santi hati-hati. Yakin? Jawabku tegas.
Kamu juga minta hak rumah dan bisnis yang atas nama kamu semua? Betul. Semua itu aku yang bangun dari nol. Bayu hanya menumpang nama sebagai suami. Santi menatapku dalam-dalam, lalu mengangguk. Baik, aku akan bantu siapkan semuanya. Aku menyerahkan bukti-bukti perselingkuhan yang selama ini kukumpulkan, foto-foto, chat, bahkan video dari rekaman CCTV di rumah Mira yang kuakses secara diam-diam melalui bantuan teknisi. Semua cukup untuk menjatuhkan Bayu dalam persidangan. 3 hari kemudian, aku mendapat kabar dari teman dekatku yang bekerja di sebuah perusahaan pembiayaan. Endah, kamu tahu nggak? Bayu ajukan pinjaman atas nama pribadi buat buka warung kopi. Aku mengernyit. Warung kopi? Iya, tapi karena namanya masuk daftar hitam kartu kredit, pengajuan ditolak. Aku tertawa kecil. Bagus. Karma mulai bekerja. Bayu rupanya mulai kesulitan keuangan sejak aku memutuskan membekukan seluruh akses rekening rumah tangga kami. Tabungan bersama? Sudah kupindahkan. Mobil yang biasa dia pakai? Sudah kupindahkan atas namaku dan kukunci di garasi saudara jauh. Tiba-tiba, Mira menghubungiku malam itu. Mira, Endah, tolong kembalikan akses Bayu ke rekening tabungan. Dia lagi butuh banget. Kasihan. Aku, sekarang kasihannya? Waktu kalian menikam aku dari belakang, ada rasa kasihan? Mira, kamu terlalu kejam. Aku belum mulai. Tapi tenang saja. Ini baru permulaan. Lalu aku blokir nomornya. Hari Minggu itu, aku berdiri di depan kaca rias. Kali ini bukan untuk meratapi wajah yang penuh luka, tapi untuk menyambut diriku yang baru. Aku memakai blazer krem dan celana panjang hitam. Rambutku kukuncir rapi. Hari ini aku akan bertemu dengan salah satu rekan bisnis lama, dan aku ingin memperlihatkan bahwa aku bukan lagi istri yang tersakiti, tapi wanita yang bangkit dan siap memegang kendali hidupnya sendiri. Temanku, Pak Heru, dulunya sempat mengajakku berbisnis makanan beku. Dulu aku tolak karena terlalu sibuk merawat ibu. Tapi sekarang, aku kembali padanya dengan rencana bisnis matang. Wah, kamu serius mau join sekarang, Nadia? Tanya Pak Heru. Serius, Pak. Dan saya punya dana yang cukup untuk buka cabang baru. Saya yang tangani operasionalnya langsung. Pak Heru tersenyum lebar. Kalau gitu, selamat datang kembali ke dunia bisnis. 2 bulan berjalan. Usaha makanan beku kami berkembang pesat. Aku rekrut 2 staf admin dan 1 kurir. Aku sendiri mengurus promosi online dan packaging. Setiap kali lelah, aku hanya perlu mengingat wajah Bayu dan Mira, dan luka itu kembali membakar semangatku. Mereka mungkin berpikir aku akan terpuruk, tapi justru dari reruntuhan itulah aku bangkit. Sementara itu, aku mendengar kabar bahwa hubungan Bayu dan Mira tidak seindah yang mereka harapkan. Mereka sering ribut, bisik tetanggaku yang rumahnya dekat rumah Mira. Katanya Bayu sering marah-marah karena Mira terlalu boros, padahal dia sendiri pengangguran. Aku hanya tersenyum. Cinta yang lahir dari pengkhianatan memang tak pernah bertahan lama. Tuntutan cerai dan pembagian aset akhirnya masuk ke pengadilan. Bayu datang dalam sidang dengan wajah kusut dan kurus. Mira ikut duduk di bangku belakang. Saat hakim membacakan isi tuntutan, dia memandangku dengan tatapan tak percaya. Ini terlalu berlebihan, Nadia. Kamu mau menghancurkan hidupku? Katanya saat keluar dari ruang sidang. Aku menatapnya datar. Aku hanya mengembalikan apa yang kau hancurkan lebih dulu. Kamu bawa masalah ini ke keluarga, ke kantor, sekarang ke pengadilan. Kamu yang membuatku tak punya pilihan, Bayu. Kalau kamu mengkhianatiku dalam diam, maka aku akan membalasmu dalam terang. Dia tak berkata apa-apa. Hanya menunduk, lalu berjalan pergi dengan Mira di belakangnya. Seminggu kemudian, aku mendapat telepon dari HRD kantor tempat Bayu dulu bekerja. Bu Nadia, kami ingin mengkonfirmasi satu hal. Apakah benar Anda pemilik sah dari bisnis kontraktor yang sebelumnya ditulis atas nama Bayu? Aku mengangguk. Benar. Semua dokumen ada di tangan saya. Terima kasih, Bu. Karena kami mendapat informasi bahwa Bayu memalsukan beberapa dokumen tender. Kami akan segera tindak lanjuti. Lagi-lagi, aku tersenyum.
Ternyata Bayu tidak hanya menghancurkan rumah tangga, tapi juga menyalahgunakan nama baikku untuk kepentingan pribadi. Tapi tidak masalah. Aku sudah siapkan semuanya. Hukum akan menyelesaikan bagian itu. Malam itu, aku kembali ke makam ibu. Aku bawa bunga putih dan sehelai surat yang kutulis sendiri. Bu, aku tahu ini bukan balasan yang ibu ajarkan. Tapi kalau ibu tahu bagaimana aku diperlakukan, aku yakin ibu pun akan marah. Aku tidak akan jatuh, Bu. Aku tidak akan tunduk pada pengkhianatan. Dan sekarang, aku bukan lagi Nadia yang dulu. Aku duduk lama di sana, membiarkan angin malam meniup rambutku. Langit begitu cerah. Tapi hatiku lebih terang lagi, karena aku tahu, balas dendam yang paling tajam bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberhasilan. Dan aku akan terus melangkah ke depan. Setiap pagi, aku membuka tirai kamar sambil mengucap syukur dalam hati. Bukan karena hidupku sudah sempurna, tapi karena aku masih berdiri, masih bernapas, dan yang paling penting, aku tidak tumbang meski pernah dihancurkan dari dalam. Bisnis makanan beku yang kujalani bersama Pak Heru mulai merambah ke supermarket lokal. Kami bahkan baru saja menerima pesanan dari sebuah hotel bintang 3 yang tertarik bekerja sama dalam penyediaan frozen food sarapan. Dalam waktu singkat, aku menjelma menjadi sosok yang sibuk, produktif, dan dicari banyak orang. Lucunya, hidupku justru terasa lebih tenang sejak tidak lagi bersama Bayu. Rumah terasa lebih lapang. Tidak ada lagi cekcok soal uang belanja, tidak ada lagi omelan soal bajuku yang dianggap terlalu biasa. Tidak ada Mira yang datang-datang seolah peduli, padahal hanya ingin mencampuri rumah tanggaku. Kini aku hanya hidup dengan diriku sendiri dan masa depanku. Dan kurasa, itu lebih dari cukup. Pagi itu aku menerima tamu istimewa di rumah, Bu Yani, pemilik koperasi wanita yang cukup berpengaruh di kota kecil kami. Nadia, saya dengar usaha kamu berkembang cepat. Kami ingin kamu jadi pembicara dalam seminar Perempuan Bangkit dari Luka bulan depan. Mau ya? Ucap Bu Yani sambil tersenyum ramah. Aku terkejut. Saya? Pembicara? Iya dong. Siapa lagi kalau bukan kamu? Perempuan yang ditikam dari belakang tapi mampu bangkit dan membuktikan bahwa kita tak harus hidup dalam luka selamanya. Aku tersenyum, menahan gejolak emosi. Aku ingat dulu, saat Mira dan Bayu membuatku merasa seperti perempuan paling menyedihkan di dunia. Tapi sekarang, aku justru diminta berbagi cerita sebagai inspirasi. Baik, Bu. Saya terima dengan senang hati. Sore itu, aku pergi ke swalayan membeli bahan baku. Tanpa sengaja, aku bertemu Lastri, salah satu tetangga yang dulunya dekat dengan Mira. Oh, Naya. Lama nggak ketemu, sapa Lastri sambil membawa keranjang belanja. Aku tersenyum sopan. Iya, Bu Lastri. Apa kabar? Baik. Kamu tahu nggak? Bayu sama Mira sekarang tinggal di rumah kontrakan. Rumah Mira katanya disita gara-gara utang renovasi. Aku menoleh cepat. Disita? Iya. Dulu kan mereka renovasi besar-besaran tuh, katanya mau buka usaha. Tapi usahanya gagal, dan uang sewa ruko nggak dibayar. Sekarang tukang juga belum lunas. Jadi rumahnya ditarik. Mereka pindah ke pinggiran kota. Aku mengangguk pelan. Senyumku samar. Mereka mulai jatuh. Pelan-pelan. Seminggu kemudian, saat aku sedang mengecek gudang stok di rumah produksi, Santi datang dengan kabar baik. Nadia, putusan pengadilan keluar. Hak asuh rumah dan kendaraan jatuh ke kamu. Sementara Bayu diwajibkan membayar ganti rugi moral dan pengembalian dana usaha. Aku menutup berkas lalu memeluk Santi erat. Terima kasih, tanpa kamu, aku nggak akan sanggup menuntaskan ini semua. Ini baru awal, Enda. Kamu belum selesai. Tapi kamu sudah menang di babak pertama. Malam harinya, aku berdiri di depan cermin, mengenakan baju putih polos dan riasan tipis. Aku akan menghadiri undangan makan malam dari pemilik jaringan retail lokal yang tertarik jadi mitra distribusi. Di sana aku akan bertemu banyak pengusaha, termasuk para investor baru. Saat aku melangkah masuk ke restoran tempat acara, aku nyaris tak percaya melihat siapa yang duduk di sudut ruangan, Bayu dan Mira. Bayu mengenakan kemeja lusuh, Mira dengan gaun lama yang pernah kupakai 3 tahun lalu.
Wajah mereka tampak lelah, rambut Mira bahkan tampak kusam. Mereka duduk berdua di meja kecil, mungkin hanya memesan minuman atau makanan ringan. Aku berjalan melewati mereka dengan tenang. Bayu menoleh, dan pandangan kami bertemu. Aku tidak menunduk. Aku menatapnya dengan kepala tegak, bahkan melempar senyum tipis. Mira segera menunduk, pura-pura sibuk dengan sendoknya. Aku terus melangkah dan duduk di meja VIP yang sudah disiapkan oleh panitia acara. Seorang pria parubaya menyambutku ramah. "Ah, ini dia Bu Nadia, calon mitra kami." Aku menjabat tangannya. "Terima kasih atas undangannya." Malam itu, aku bicara tentang usaha, tentang peluang, dan tentang bagaimana seorang perempuan bisa memulai lagi bahkan dari puing-puing hidup yang tersisa. Semua mendengarkan dengan antusias. Dan diam-diam, aku tahu dua pasang mata di sudut ruangan terus memperhatikanku. Malam itu, aku berdiri di podium dan berkata dengan lantang. Saya pernah dikhianati. Pernah dipatahkan oleh dua orang yang paling saya percaya. Tapi saya tidak hancur. Karena saya tahu, satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidup saya adalah diri saya sendiri. Dan saya memilih bangkit. Tepuk tangan bergema. Di balik kilau lampu dan senyum para tamu, aku melirik sekilas ke sudut ruangan. Meja itu kosong. Mereka sudah pergi. Mereka tak sanggup melihat aku bersinar. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Bayu, Nadia, aku butuh bantuan. Mira dirawat di rumah sakit. Dia depresi. Tolong. Tanganku membeku. Aku membaca ulang pesan itu berkali-kali. Lalu ku jawab. Aku turut prihatin. Tapi maaf, kalian sudah membuat pilihan. Dan aku juga sudah membuat pilihanku untuk tidak menoleh ke belakang. Ku kunci ponselku. Lalu kupandangi langit malam dari balkon rumah. Malam ini langit tak terlalu cerah. Tapi aku tahu, bahkan dalam gelap pun, aku tetap tahu arah. Sudah 3 bulan sejak terakhir aku mendengar nama Bayu dan Mira disebut dalam keseharianku. Hidupku mulai tenang. Aku lebih fokus pada diriku sendiri, pada bisnis yang semakin berkembang, dan pada mimpiku yang dulu terkubur saat menjadi istri yang terlalu sibuk mengurus rumah tangga dan pengkhianatan. Namun seperti luka yang belum kering sepenuhnya, kadang masih ada serpihan kecil masa lalu yang menyelinap di tengah malam dan mengusik pikiranku. Terutama setelah pesan singkat Bayu terakhir kali. Mira dirawat di rumah sakit. Dia depresi. Aku tidak membalas lagi. Tapi jujur, hatiku sempat goyah. Bukan karena aku masih mencintai Bayu, atau peduli pada Mira. Tapi karena aku teringat satu hal yang ibu sering ucapkan dulu. Kalau kamu dibenci, jangan membalas dengan benci. Tapi kalau kamu dihancurkan, jangan biarkan mereka bangkit sebelum kamu berdiri lebih tinggi. Dan aku sudah berdiri jauh lebih tinggi dari mereka sekarang. Pagi itu aku duduk di beranda rumah, menyeruput kopi sambil membuka laporan keuangan bulanan. Bisnis makanan beku kami sudah punya 4 reseller aktif dan aku tengah menyiapkan sistem franchise kecil-kecilan. Timku kini berjumlah 7 orang, semuanya perempuan tangguh yang juga pernah disakiti kehidupan. Dari kejauhan, aku melihat seorang wanita mengenakan masker dan jaket lusuh berjalan mendekati pagar rumahku. Aku mengernyit. Dia berdiri cukup lama di sana sebelum akhirnya berani mengetuk pelan. Permisi, suaranya lirih. Aku berdiri dan berjalan keluar. Hatiku nyaris berhenti berdetak saat mengenalinya. Mira. Wajahnya pucat. Rambutnya kusut, matanya bengkak. Jauh dari penampilannya yang dulu selalu rapi, anggun, dan penuh kepura-puraan. Nadia, katanya pelan. Aku berdiri tegak di hadapannya. Ada perlu apa kesini? Mira menunduk, menggenggam kedua tangannya. Aku tahu aku nggak pantas datang. Tapi aku sudah nggak tahu harus kemana lagi. Lalu kenapa tidak ke Bayu? Tanyaku dingin. Dia pergi. Meninggalkan aku. Katanya aku terlalu menyusahkan. Aku cuma beban. Aku mengangkat alis. Jadi akhirnya dia merasakan juga ya bagaimana rasanya ditinggalkan orang yang kamu percaya. Air mata Mira menetes. Tapi kali ini tak membuat hatiku terguncang. Dulu, mungkin aku akan luluh. Dulu, aku akan langsung memeluknya dan menghibur. Tapi kini,
Aku bukan wanita itu lagi. Mira, kamu kesini mau minta maaf? Atau mau minta tolong? Dia terisak. Keduanya. Aku menarik napas dalam. Maafmu terlambat. Dan tolong? Aku rasa kamu sudah minta tolong cukup banyak sejak dulu. Kamu minta Bayu menjemput, kamu minta dia menemanimu, dan akhirnya kamu minta dia untuk mengkhianatiku. Dia menatapku dengan mata sembab. Aku salah, Nadia. Aku sungguh menyesal. Aku pikir aku bisa bahagia. Tapi ternyata, aku dihukum dengan penderitaan lebih besar. Aku terdiam lama. Lalu berkata, kamu tahu Mira, saat kamu tidur dengan suami adikmu sendiri di saat ibumu sedang sakit keras, itu bukan cuma dosa tapi juga penghinaan pada seluruh nilai keluarga. Kamu telah menginjak-injak cinta ibu, dan mencabik-cabik harga diriku. Dia terisak, duduk di tanah depan pagar. Aku nggak minta kamu menerima aku lagi. Aku cuma butuh sedikit bantuan. Untuk biaya rawat jalan. Aku janji akan pergi setelah itu. Aku menatapnya. Lalu berkata pelan tapi tegas, aku akan bantu. Tapi bukan karena aku kasihan. Bukan juga karena kamu kakakku. Tapi karena aku tidak mau hidup dalam dendam selamanya. Aku mau menutup lembar ini, dan mengakhirinya di atas kebaikan, bukan karena kamu pantas, tapi karena aku pantas untuk hidup damai. Dia menangis lebih kencang. Tapi aku tak menghampirinya. Aku masuk ke dalam, mengambil amplop berisi uang 3 juta, dan meletakkannya di pagar. Ambil ini, tapi jangan pernah datang lagi ke rumah ini. Jangan pernah menghubungiku. Ini akhir segalanya. Mira mengangguk dengan air mata yang terus mengalir. Lalu bangkit dan pergi sambil memeluk amplop itu. 2 minggu berlalu sejak pertemuan itu. Sejak itu, aku merasa jauh lebih ringan. Seperti ada beban yang dilepaskan dari pundakku. Aku akhirnya benar-benar menutup pintu masa lalu. Dan tiba-tiba, di tengah kesibukanku sebagai pembicara dalam acara seminar perempuan wirausaha, aku bertemu dengan seseorang yang membuat langkahku sedikit terhenti. Namanya Reno. Seorang pemilik supplier bahan makanan organik yang sedang mencari mitra distribusi. Kami diperkenalkan oleh Pak Heru, rekan bisnisku. Reno lelaki yang tenang, penuh wawasan, dan sangat menghargai perempuan. Dalam beberapa kali pertemuan, dia selalu memperlakukanku dengan sopan, tapi hangat. Orang seperti kamu pasti sudah melalui banyak badai, katanya saat kami duduk di kafe selepas rapat. Aku tersenyum kecil. Badai tidak membuatku hancur, tapi membuatku belajar terbang. Dia tertawa kecil. Itu kalimat paling kuat yang pernah aku dengar hari ini. Sejak hari itu, Reno dan aku sering berdiskusi. Tentang bisnis, tentang nilai hidup, bahkan tentang kehilangan. Tanpa sadar, aku mulai merasa nyaman berbagi dengannya. Tidak ada paksaan. Tidak ada luka lama yang dibuka paksa. Hanya 2 orang dewasa yang pernah disakiti, tapi ingin melanjutkan hidup dengan lebih baik. Suatu malam, aku berdiri di balkon rumah. Bulan begitu terang, langit begitu bersih. Aku menatap bintang-bintang dengan hati yang tak lagi bergetar karena amarah atau dendam. Bayu, kudengar dia pindah ke luar kota. Tanpa pekerjaan tetap. Terlilit utang karena beberapa transaksi bisnis gagal. Terakhir kudengar dari sepupuku, dia mencoba bekerja sebagai sopir freelance. Mira? Tidak jelas kabarnya. Mungkin kembali ke rumah kontrakan sempit, mungkin juga mencari pria baru. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku sudah menyelesaikan bagian ceritaku dengan mereka. Kini, aku ingin menulis cerita baru. Bukan tentang balas dendam, tapi tentang kemenangan. Langit pagi itu cerah, burung-burung bernyanyi dengan riang, dan angin meniup daun-daun dengan lembut, seolah ikut menyambut hidup baruku yang kini benar-benar bebas. Sudah hampir setahun sejak pengkhianatan itu terbongkar, sejak luka pertama kali ditorehkan, dan sejak aku bersumpah akan membalas semuanya. Hari ini, aku bangun bukan dengan dendam di dada, tapi dengan senyum dan semangat yang tak lagi ditopang oleh rasa sakit. Dulu, aku pernah berpikir hidupku hancur. Pernah merasa bahwa tak akan ada hari di mana aku bisa tertawa lepas lagi. Tapi nyatanya, waktu dan keberanian mengubah segalanya. Dan luka, ternyata bisa menjadi pijakan untuk bangkit lebih tinggi.
Pagi itu aku bersiap-siap menghadiri acara peluncuran produk baruku. Varian baru makanan beku berbasis bahan organik hasil kerjasama dengan perusahaan Reno. Tidak kusangka, dari pertemuan yang tanpa rencana itu, hubungan kami berkembang begitu alami. Bukan, Reno bukan, pelarian dari luka masa lalu. Dia adalah hadiah dari Tuhan di saat aku telah berdamai dengan diriku sendiri. Reno tidak pernah bertanya soal masa laluku, kecuali ketika aku sendiri yang ingin membagi. Dan saat aku bercerita, dia tak memberi komentar panjang, hanya mendengarkan, dan menggenggam tanganku saat aku terdiam karena menahan emosi. Orang yang pernah jatuh, justru tahu cara membantu orang lain bangkit, katanya suatu malam. Dan kalimat itu menempel kuat di hatiku. Acara peluncuran produk berjalan lancar. Banyak reseller dan pelanggan lama datang. Bahkan, beberapa UMKM baru mendaftar jadi mitra. Usahaku kini tidak lagi kecil, sudah berdiri sebagai badan hukum resmi dan menggandeng hampir 60 mitra di seluruh wilayah kabupaten. Salah satu media lokal mewawancaraiku di sela-sela acara. Bu Nadia, Anda dikenal sebagai sosok perempuan kuat yang bangkit dari keterpurukan. Apa yang jadi motivasi terbesar Ibu hingga bisa sejauh ini? Aku tersenyum. Motivasi terbesar saya adalah rasa sakit. Wartawan itu terdiam sejenak. Sakit karena dikhianati, karena ditinggalkan, karena diremehkan. Tapi saya memilih untuk tidak membalas dengan amarah. Saya memilih untuk mengolah rasa sakit itu menjadi energi, menjadi kekuatan. Karena saya percaya, perempuan yang terluka bisa jadi lebih tajam dari pedang. Tapi perempuan yang bangkit, jauh lebih kuat dari badai. Sore harinya, aku mengunjungi makam ibu. Di sana, kuletakkan setangkai mawar putih dan kukisahkan segalanya dalam hati. Bu, aku sudah sampai di akhir perjuanganku. Semuanya sudah kutuntaskan. Aku sudah memaafkan mereka, meski tidak akan pernah melupakan. Aku sudah membalas, bukan dengan luka, tapi dengan keberhasilan. Dan kini, aku siap melangkah ke hidup yang baru. Aku menatap nisan itu lama. Lalu tersenyum dan bangkit berdiri. Beberapa hari kemudian, Reno datang menemuiku. Ia membawa sebuah map kecil dan wajah yang tampak lebih serius dari biasanya. Nadia, aku mau tanya sesuatu. Aku menoleh sambil tersenyum. Tanya apa? Ia membuka map itu dan menunjukkan sertifikat rumah kecil di tepi danau yang damai. Ini tanah dan rumah kecil yang baru aku beli. Aku ingin menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggal dan tempat kita memulai hidup baru, kalau kamu bersedia. Hatiku berdetak pelan tapi pasti. Aku tahu arah pertanyaannya. Reno tidak berbunga-bunga dalam ucapan. Ia sederhana, tapi tulus. Aku memandang matanya, lalu tersenyum. Aku tidak mencari suami untuk menggantikan luka. Tapi kalau kamu ingin berjalan bersamaku, bukan untuk menutupi masa lalu tapi untuk menatap masa depan, maka aku siap. Reno menggenggam tanganku, dan untuk pertama kalinya sejak pernikahanku yang lama hancur, aku merasa dihargai, bukan karena apa yang bisa kuberikan, tapi karena siapa aku sebagai manusia. Kami tidak mengadakan pesta besar. Aku trauma dengan hingar-bingar pura-pura. Pernikahan kami sederhana, hanya dihadiri orang-orang yang tulus, beberapa keluarga, sahabat seperti Santi, dan para pekerja usahaku yang sudah seperti keluarga sendiri. Aku mengenakan kebaya putih sederhana. Reno memakai batik abu-abu. Dan di tengah acara, aku sempat berkata dalam hati, Bu, ini bukan ganti. Tapi ini adalah hidup yang layak kujalani sejak lama, jika aku tidak dibutakan cinta yang salah. Beberapa bulan setelah pernikahan itu, aku mendengar kabar bahwa Mira pindah ke luar kota. Katanya ikut saudara jauh. Kondisinya belum stabil. Bayu, entah kemana. Ada yang bilang dia bekerja jadi sopir antarjemput gudang, ada pula yang bilang dia jadi kurir online. Dulu, aku mungkin akan merasa puas mendengarnya. Tapi sekarang, aku tidak lagi tertarik untuk tahu lebih jauh. Mereka telah selesai dalam ceritaku. Dan aku tak ingin melihat ke belakang lagi. Kini, aku berdiri di teras rumah baru kami yang sederhana, menghadap danau kecil yang airnya tenang. Reno sedang menyiram tanaman, dan aku duduk sambil menyuap kue hasil eksperimen resep baruku. Di dalam rumah,
Ada ruangan kecil yang kami sulap menjadi dapur produksi, tempat aku terus bereksperimen dan mengembangkan produk. Kami berencana membuka pelatihan bagi para janda dan perempuan korban kekerasan untuk belajar mandiri dan membuka usaha dari rumah. Karena aku tahu betul, dari luka yang paling dalam, seringkali tumbuh kekuatan yang paling besar. Malam itu, aku menulis diari untuk terakhir kalinya. Halaman terakhir dari buku yang kutulis sejak hari pertama Bayu dan Mira mengkhianatiku. Hari ini, aku resmi menutup buku luka ini. Tidak ada lagi air mata untuk masa lalu. Tidak ada lagi dendam yang perlu dibalas. Karena aku sudah menang. Bukan karena mereka kalah. Tapi karena aku tidak lagi peduli. Aku menatap ke depan. Di sana ada cinta yang baru. Ada harapan. Dan aku tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi.